Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nurlan Suljana akan menjelaskan tentang maksimalisasi laba, yaitu adalah tindakan mencapai pendapatan atau keuntungan tertinggi. Tingkat penjualan di mana keuntungan tertinggi berada di tingkat strategis biasanya digunakan sebagai patokan untuk situasi terbaik dan untuk tujuan perencanaan. Maksimalisasi laba secara sederhana adalah menggunakan suatu produk untuk menghasilkan keuntungan atau laba atas investasi yang diinginkan. Strategi maksimum laba secara garis besar pembahasannya yaitu yang pertama menaikkan penjualan atau omset, 2 mengurangi biaya, 3 memperhatikan perputaran persediaan. Maksimalisasi laba dalam perusahaan maksimalisasi dalam laba yaitu dapat dicapai dengan berbagai cara, namun biasanya memerlukan tingkat spesialisasi dan pengetahuan yang tinggi karena minimalkan biaya dan memaksimalkan pendapatan adalah dua konsep utama yang harus ditangani agar hal ini dapat terwujud. Lanjut, peramalan penjualan. Ramalan jualan merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan karena ramalan jualan menentukan anggaran jualan dan anggaran jualan menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Tujuan peramalan penjualan. Peramalan jangka panjang. Peramal jangka panjang umumnya 5-2 tahun. Peramalan jangka menengah biasanya itu bersifat bulanan. Peramalan jangka pendek itu bersifat harian. Yang terakhir yaitu metode peramalan penjualan, yaitu dibagi menjadi 3. Ada metode Hundreds yang membahas tentang estimasi penjualan yang akan datang berdasarkan data penjualan masa lampau yang dapat diperoleh melalui para tenaga penjualan dan langganan mempunyai reaksi intensif terhadap berbagai kejadian umum. Kedua, metode survei pasar. Estimasi penjualan yang akan datang dapat diperoleh dari ekspresi langganan atau konsumen yang diungkapkan kepada para tenaga penjualan people. Yang terakhir yaitu metode analisis serial waktu. Estimasi penjualan didasarkan atas hubungan antara waktu dan nilai penjualan. Gerakan nilai penjualan selama periode waktu tertentu paling sedikit dipengaruhi oleh musim dan kecenderungan. Dengan demikian, maka masing-masing faktor yang mempengaruhi akan datang sangat mempengaruhi kepada aktivitas penjualan di masa yang akan datang. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.